Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Esra Firusliana SPD, peserta pelatihan dasar calon PNS Angkatan 45, kelas Kabupaten Malinau. Pada kali ini saya akan menjelaskan lembar tugas pelayanan publik yang diberikan oleh Ibu Murtiwi SE selaku tutor saya. Yang pertama, identifikasikan analisis isu pelayanan publik. Ya, sebagai pelayan publik, ASN saat ini menjadi isu strategis khususnya dalam lingkup pelayan publik. Tidak dapat dikesampingkan bahwa masyarakat saat ini memiliki perspektif yang buruk kepada ASN. Citra buruk tersebut terkait pelanggaran etika, kinerja, serta ASN dinilai belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Permasalahan terkait kinerja ASN secara langsung maupun tidak langsung memunculkan distrust atau ketidakpercayaan dari masyarakat dan bertampak pada biaya pelayanan yang lebih tinggi yang cukup mengkhawatirkan baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Pelayanan publik di Indonesia masih kental dengan perilaku korupsi terutama dalam pelayanan transportasi, pos dan giro, pelayanan kesehatan, listrik, dan lain-lain. Banyak terjadi pengabaian kepentingan masyarakat pengguna jasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Contohnya saja pada tahun 2002 ditemukan terjadinya korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh PLN atau PDAM, pembuatan SIM dan perpajakan yang semakin meningkat. Dampak dari semua ini adalah akses warga negara terhadap pendidikan, kesehatan, listrik, air minum, ruang terbuka, sarana dan prasarana transportasi yang memadai semakin hari semakin kecil. Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat dibutuhkan perbaikan yang menyeluruh dari segala aspek, terutama peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Masing-masing unit lembaga penyelenggara harus memiliki standar pelayanan yang bermutu, sehingga pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat diberikan dengan maksimal. Selain itu, standar pelayanan publik tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelayanan yang dilakukan oleh ASN. Yang kedua, bentuk-bentuk pelayanan publik di instansi saya adalah mengajar siswa dengan penuh rasa tanggung jawab, memberikan pelajaran tambahan bagi siswa, ini khususnya bagi siswa yang kurang dalam menangkap pelajaran. Melakukan kunjungan ke rumah siswa, khususnya bagi siswa yang bermasalah. Guru memberikan bimbingan kepada orang tua dan siswa yang kurang memahami penggunaan media pembelajaran. Dan membuat modul pembelajaran berupa rangkuman materi dan soal-soal yang dicetak dan kemudian diberikan kepada siswa untuk dipelajari di rumah. Yang ketiga, contoh pelayanan publik yang baik. Yang pertama, melaksanakan pelayanan tepat pada waktu yang sudah ditentukan, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, ramah dan santun, membangun komunikasi yang baik dengan konsumen dan selalu bersedia memberi akses konsultasi dengan konsumen atau pelanggan. Dan kemudian contoh pelayan publik yang tidak baik adalah bersikap acuh kepada konsumen, tidak ramah, tidak berada di tempat pada saat jam kerja, dan adanya korupsi, misalnya menaikkan harga yang harus dibayar dari yang semestinya atau sudah ditentukan. Contoh penerapan pelayanan publik di bidang administrasi, yaitu menjamin keaslian atau keabsahan secara hukum dan tanpa kesalahan cetak pada dokumen, surat, kartu, tiket, dan lain-lain. Di bidang barang, yaitu memperhatikan standar mutu yang layak pada obat-obatan, air bersih, listrik, bahan makanan, dan sebagainya. Kemudian di bidang jasa, memperhatikan standar mutu pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan darat, laut, dan udara.
Yang kelima, tipe dan gaya pelanggan. Yang pertama itu ada yang pendiam, ada yang cerewet, arogan, sombong, hemat, dan suka membandingkan. Kemudian, etiket dalam pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur sipil negara harus memiliki etiket dalam pelayanan. Sikap perilaku dan sikap fisik dalam melayani merupakan bentuk etiket dalam pelayanan. Secara rinci, dalam pelayanan, etiketnya meliputi cara berdiri, cara berpakaian, menyambut tamu yang datang, selalu tersenyum, dan mengakhiri pelayanan secara baik. Kemudian terakhir, tanggapan saya mengenai lembar tugas ini sangat baik, karena sangat memudahkan saya dalam menjawab soal, dan lembar tugas ini juga sangat menarik untuk dilihat. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.